Mohon maaf, tidak saya buka kamera karena sinyal di tempat saya ini tidak cukup kuat. Oh, sorry. Stop. Sebentar. Ini. Oke. Baik, kita kuliah dulu. Nanti sambil jalan, presensinya akan saya uh, untuk kuliah saya yang terakhir ini, ya, saya akan cerita atau akan mendiskusikan terkait dengan tablet salut ya, khususnya nanti salut gula ya, khususnya nanti salut gula. Tapi di awal itu ada teori tentang uh, tablet salut secara umum, ya, sebelum nanti masuk ke salut gula. Baik, ya. Kalau kita membaca, ya, apa itu tablet salut, ya, atau penyalutan gitu ya. Nah, ini ada definisinya. Penyalutan adalah suatu usaha, ya, atau upaya untuk menutupi, ya, menutupi siapa? Menutupi apa saja. Tablet oke. Waduh, sorry. Ya, jadi upaya untuk menutupi atau apa namanya menyalut begitu ya. Yang material yang bisa disalut itu tablet, oke, granul bisa, serbuk bisa, kapsul kalau mau disalut juga bisa, walaupun mungkin jadi pertanyaan kenapa. Tapi dalam kasus tertentu nanti bisa, ya, supo juga bisa dan lain-lainnya, termasuk nanti ya tetesan ya atau droplet ya, droplet suatu cairan, oke. Nah ini bisa disalut. Nah tapi secara umum yang sering disalut adalah tablet ini. Kemudian ada granul, ada serbuk. Nah, kalau sudah granul atau serbuk atau uh, tetesan-tetesan yang lebih kecil, itu kita biasa mengatakan adalah apa namanya penyalutan mikro, ya, penyalutan mikro atau micro encapsulation, mikro enkapsulasi. Nah, kapsul di sini bukan kapsul, tapi capsulation itu upaya untuk menutupi ya suatu apa namanya sediaan atau serbuk atau apapun itu dengan suatu apa namanya penyalut gitu ya. Nah, itu definisi secara umum. Baik. Nah, ini sejarahnya saya kira sudah cukup lama ya, cukup lama ini ya, di mana dulu dikenal dengan pil bersalut atau Razes. Ya, kenapa dulu pil disalut? Karena pil itu rasanya tidak enak, baunya tidak enak gitu. Kemudian baru pada tahun 18-an ini beredar penyalutan berbasis gula. Nah, sejak tahun 53 sampai sekarang, nah ini sudah penyalutan tipis, salut lapis tipis atau film, ya film, yang nanti bisa dibagi dua, ya, enterik dan non enterik, ya. Jadi sekali lagi awalnya salut gula, ya, terus kemudian berkembang menjadi salut lapis tipis, ya, atau salut film namanya, salut film. Nah, salut film itu kemudian ada dua dibagi, yang satu enterik, salut enterik gitu ya, salut yang tidak hancur atau larut di lambung, itu enterik. Yang kedua salut lapis tipis yang non enterik, dia tetap larut di lambung. Nah, kenapa kok ada gula, ada yang enterik, ada non enterik? Nah, ini memang masing-masing punya tujuan tersendiri, ya. Baik, ya. Kalau salut sendiri, salut gula, ya,
untuk salut gula, yang ini kan salut gula ya. Nah, jadi untuk salut gula sendiri itu penyalutannya bisa dengan berbagai cara. Ya, ada namanya sugar coating ini. Sorry, saya ulangi ya. Untuk salut ya berdasarkan dari bahan dan proses serta peralatannya itu dibagi menjadi sugar coating, film coating yang bisa entrik dan ontrik tadi, ada compression coating, ada penyaluran yang konsep baru, ada deep coating. Itu kalau dilihat dari peralatannya juga. Tapi kalau dilihat dari material penyalutnya tadi, ya salut itu hanya ada 3 tadi, ya ada 2, sugar coating dan film coating. Di mana film ada yang enteric dan ada non enteric. Sementara compression coating ini penyalutan berdasarkan alat tablet, ya. Nah, kalau konsep baru ini nanti ada namanya pakai spray gitu ya, pakai spray. Nah, kalau di puting ini yang paling tua. Ini yang paling tua. Apa itu? Penyalutan dengan cara dicelupkan. Jadi ini adalah larutan penyalut, ini ada tablet, kemudian dicelupkan. Setelah itu dikeluarkan, ya, terus dikeringkan. Jadi tablet salut. Nah, itu deep coating. Itu yang cara yang paling uh, kuno. Ya, dulu modelnya begitu, cuma dicelupkan saja, ya kayak orang mencelupkan apa ya, katakanlah misalnya kacang mete gitu ya, ke coklat, gitu ya, celupkan, ya langsung ke salut ya, tinggal nanti dikeringkan. Nah, untuk penyalutan sendiri bisa dilakukan dengan metode panci. Nah, ini yang paling sering dipakai ya sampai saat ini. Nah, yang kedua deep coating tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian metode kompresi yaitu pakai mesin tablet ya, dan terakhir metode air suspension coating. Yang saya bilang tadi air suspension itu konsep baru ini. Itu ya. Oke, baik. Ya. Kenapa kok disalut? Ya. Secara umum ya, yang pertama ya yang paling sering itu karena rasa dan baunya yang tidak enak. Jadi untuk menutupi ya unpleasant ya taste and odor. Itu yang paling utama. Ya, yang kedua kalau disalut nanti estetiknya ya semakin baik. Kemudian kalau salut gula karena dia relatif cukup apa namanya? Dia hampir rounded begitu ya, hampir rounded, hampir bulat begitu, maka memudahkan dalam proses menelan. Oke. Kemudian yang berikutnya ya juga nanti bisa untuk memudahkan dalam proses packaging maupun pada filling ya yang dia metodenya kecepatan tinggi ya. Nih, oke. Kemudian juga untuk meningkatkan stabilitas. Kenapa kalau disalut? Nah, ini ada penutupnya begini, ya ada penyalutnya, maka dia menjadi lebih stabil. Nah, ini biasanya untuk obat-obat yang rentan terhadap apa? Kelembaban, ya udara begitu. Nah, ini bisa meningkatkan stabilitas. Nah, yang terakhir untuk modifikasi pelepasannya, modifying drug release. Nah, ini biasanya yang tadi yang saya bilang, yang enterik, ya, kutip. Nah, salut enterik. Yang nanti dia bisa dihancur di usus halus atau malah sampai ke kolon. Ya, enterik kutip itu nanti hancurnya tidak di lambung tapi bisa di usus halus atau sampai ke kolon. Ya, berikutnya, kalau kita menyalut, sebenarnya ya faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, sekali lagi, saya sering menggambarkan sebuah proses ya. Ini ada input, saya sering gini. Kemudian di sini ada output, ya. Di sini ada proses. Jadi hal apa saja yang mempengaruhi output? Ya jelas inputnya dan juga prosesnya.
Nah, inputnya apa? Inputnya adalah core, ya, inti atau tablet inti, ya, core-nya atau tablet intinya, ya, tablet intinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, inputnya apa? Ya, penyalutnya, formulasi larutan penyalut. Nah, ini dari inputnya. Jadi yang kita salut tadi tablet jelas, ya, yang akan mempengaruhi produk akhir output di sini dipengaruhi oleh tablet inti kita. Nah, kalau tablet inti kita baik, ya bagus, maka hasilnya juga apa akan baik gitu ya. Kemudian larutan penyalutnya. Kemudian untuk proses apa saja? Proses ada alatnya, ya. Kemudian apa? Ada fasilitas-fasilitas, ya, yang mendukung proses penyalutan, ya, ya, otomatisasi gitu kan, lain sebagainya, termasuk orangnya, ya, formulatornya sendiri dan sebagainya. Ya, intinya, ya, kalau kita bicara faktor apa saja, ya maka dia akan ada faktor dari inputnya dan juga dari prosesnya. Maka itu akan mempengaruhi dari outputnya atau tablet salut kita tadi. Baik. Nah, ini idealnya untuk tablet intinya, core-nya. Yang pertama dibentuk. Bentuknya itu kalau bisa ya spherics lah begitu ya. Nah, ya agak agak spherics begitu. Jadi nggak kotak begini, gitu ya. Itu kalau bentuknya agak lonjong, ya. Atau permukaannya kan ada tablet gitu ya, seperti apa gambarkan ya. Nah, itu tablet begini, tapi nanti permukaannya itu agak jadi tidak flat. Jadi kalau ini permukaan tablet tidak flat begini tapi agak melengkung, nah begini. Dan sudutnya juga ini agak rounded gitu. Nah, kenapa begitu? Karena semakin tajam sudutnya, semakin tajam sudutnya, maka sudut-sudut ini nanti mudah terkikis pada saat proses penyalutan, ya. Dan sulit untuk menutupi ini, sulit untuk menutupi. Oke, jadi semakin oval dia, ya, semakin bulat, gitu ya. Itu bukan bulat tabletnya bulat enggak ya, tapi sudut-sudutnya, maka akan lebih mudah dalam menyalut, ya. Permukaan tabletnya rata, rata di sini maksudnya tidak apa namanya, berlubang-lubang begitu ya. Nah, harus cukup keras karena nanti dalam proses penyalutan, ya, dia akan digulirkan, ya, atau diaduk gitu, dicampur begitu, dan itu kalau nggak keras maka akan banyak yang terserpih atau hancur begitu. Nah, begitu juga dengan kerapuhan. Jadi harus rendah. Jadi keras, ya, dan juga tidak rapuh. Kemudian bebas debu. Ya, karena kalau di atasnya masih banyak apa serbuk-serbuk obat gitu ya dari hasil proses pentabletan, maka nanti kalau sudah menjadi apa sudah dalam proses penyalutan, maka permukaannya akan kasar. Karena debu-debu itu akan lengket di permukaan lapisan salutnya. Dan yang terakhir memenuhi persyaratan farmakope dalam hal apa? Dalam hal ya kontrol kualitasnya yang terkait dengan beberapa hal yang dipersyaratkan dalam farmakope. Apa misalnya kadarnya, ya, kadar, ya, keseragaman sediaan, tadi ada kerapuhan, waktu hancur dan sebagainya. Lah, ini harus sudah memenuhi. Karena apa? Kalau tablet inti kita itu tidak memenuhi, maka nanti setelah jadi tablet salut belum tentu, ya, atau malah bisa dipastikan tidak memenuhi. Yang sudah di awal saja memenuhi, setelah disalut belum tentu memenuhi. Apalagi kalau memang dari awal ya core-nya atau intinya, tablet intinya sudah tidak memenuhi. Baik. Nah, sebaliknya kalau sudah disalut jadi yang seperti apa?
ya. Nah, yang pertama di sini tidak ditulis sebenarnya, tapi sudah terwakili ya. Yang pertama sebenarnya tablet yang disalut itu harus punya apa namanya atau memenuhi kontrol kualitas sesuai dengan yang ditetapkan. Apa saja? Ya tadi zat aktifnya masih sesuai, punya keseragaman ya, sediaannya seragam, punya waktu hancur memenuhi, punya disolusi yang memenuhi, ya. Kemudian apa lagi? Ya sifat-sifat yang lain ya yang harus dipenuhi sesuai dengan farmakope. Nah, selain itu secara umum ya dia permukaannya bagus, licin, penyalurnya stabil, tidak cacat, retak atau tidak pecah atau mudah pecah, ya warnanya homogen, ya. Karena tadi kita tujuan menyalut untuk apa? Misalnya untuk menutupi rasa, berarti mampu menutupi rasa. Kalau dia harus melindungi, ya berarti apa, bisa melindungi terhadap hal-hal yang tidak dikehendaki dari luar, ya. Rasanya nyaman, mudah larut, mudah lepas. Nah, ini terkaitan dengan disolusi nanti. Disolusi, ya. Ya, penyalut bila mungkin selalu tipis mungkin. Kenapa? Ya, kalau semakin tebal, maka proses disolusinya semakin lama, ya. Lapisan penyalutnya sendiri itu tidak boleh menimbulkan ya atau merusak atau mengurangi aktivitas dari obatnya, ya. Kemudian harus mempunyai tekanan yang tepat. Maksudnya tadi apa? Kadar zat aktifnya, ya. Nah, ini harus dipenuhi. Kalau ini nggak dipenuhi, maka dianggap tablet yang cacat atau tidak layak untuk dirilis. Oke, baik. Sebelum saya masuk, itu tadi pengantarnya. Baik, silahkan 1 menit presensi. Saya muat ulang dulu. Bentar, ya. Silahkan. Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti saya
share lagi. Oke, terkait dengan peralatan penyelutan. Oke, ya. Secara umum ada dua, ya. Ada yang modern, sorry, kok dia pindah. Nah, ada yang modern, ada yang konvensional. Ya, kita milih yang mana? Ya, yang pertama jelas kita harus investasi ya, investasi. Ya, kalau punya duit mungkin kita akan beli gitu ya, tapi tetap pertimbangan keuntungan dan kerugian serta kapasitas produksi itu kan harus diperhitungkan betul. Ya, kenapa investasinya tidak sedikit ya. Baik. Nah, ini sistem panci konvensional dan sampai sekarang pun itu masih digunakan. Cuma kalau untuk ini nanti butuh peralatan tambahan, ya butuh tambahan. Nah, ini sudah dikenal lama sekali, mungkin 150 tahun yang lalu ya. Ini bukunya juga sudah lama saya ambil itu. Kemudian bentuknya juga macam-macam. Jadi dia ada skala lab dan sampai dengan skala industri. Oke. Nah, ini juga ada bentuknya. Nah, bentuknya kurang lebih elips gitu ya. Ya, ini kita lihat bentuknya seperti ini. Ya, jadi di sini tuh yang biasanya yang cukup baik itu yang model yang seperti ini ya, seperti ini atau seperti ini. Kalau seperti ini nih kurang baik. Oke. Nah, jadi seperti yang kita pakai itu konvensional. Oke. Ya, untuk peralatan konvensional itu biasanya nanti butuh peralatan tambahan. Sebentar. Eh, ah, sebentar, saya carikan dulu sebentar, sebentar, sebentar. Ini dia. Yang pertama baffles, ini dia. Jadi kalau panci standar tadi ya, yang standar atau yang konvensional, nah seperti ini ya. Jadi kita butuh apa? Ya, yang pertama untuk spray. Ya, untuk spray ya. Spray apa? Spray udara dan juga untuk nanti ada penyemprotnya. Penyemprotnya, sorry. Nah, harusnya di sini ya. Di sini tuh ada penyemprotnya. Nah, itu untuk nyepray dari larutan penyalut. Spray ya larutan penyalut. Kalau ini spray udara panas atau namanya tabung emersi. Nah, kemudian juga kita butuh ini untuk mengeluarkan udara apa namanya udara yang sudah lembab di sini. Jadi setelah mengenai ini, dia akan dikeluarkan lewat sini. Jadi semacam penyedot ya, exhaust ya. Nah, itu nyedot udara yang sudah lembab. Oke, dan juga kalau ada debu-debu. Nah, kalau kita praktikum biasanya kita hanya punya spray gun gitu ya. Ya, oke, baik kita kembali ke sini. Nah, untuk sistem ini ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Dia proses pengeringan itu lama sekali, ya. Dan ini apa namanya? Ya, butuh skill lebih gitu ya. Nah, kemudian dikenalkan sistem panci berlubang. Jadi sama seperti tadi, sama. Cuma dia dengan ada lubang ini, maka proses pengeringan jadi lebih cepat. Proses pengeringan cepat. Dan ini sistem ini lebih efisien ya dari segi waktu ya dan juga hasilnya juga lebih baik gitu ya. Nah, ini ada sistem AC Lokota, ada dry cooler, ada glade gitu ya. Kita lihat satu-satu. Nah, ini contoh AC Lokota. Nah, kalau Anda lihat di sini kan termasuk udara, masuk udara.
Nah, ini alat penyemprotnya ada di sini nih. Nah, ini semprotnya. Kemudian udara yang masuk ke sini, ya, dia melewati tablet di sini, kemudian terus akan keluar. Nah, ini. Ya, akan keluar lewat sini. Kalau panci biasa tadi, nah, gini ya. Nah, dia masuk lewat sini, keluar lewat sini. Kan gitu kan? Nah, kalau ini, nah di sini ada lubang-lubang ini. Nah, ada lubang. Nah, tapi lubangnya halus. Kalau lubangnya gede, maka tabletnya akan lewat gitu ya. Oke, ini hasil kota. Kalau ini high cutter. Sama sebenarnya. Kalau Anda lihat ini udara masuk dia lewat samping, ya karena putarannya begini, sumbunya mendatar. Ini alat penyemprotnya. Nah, ini itu alat penyemprotnya ya. Kita lihat dan di sini. Nah, udara tadi yang masuk mengenai tablet. Nah, ini terus dia keluar lewat bawah sini. Nah, terus disedot, masuk lewat sini, terus keluar. Nah, kok bisa? Nah, karena pancinya berlubang, ya. Nah, ini nih, panci dengan lubang. Oke. Nah, yang ini tadi tempat udara keluar. Kalau yang sebelah sini itu tempat udara masuk. Oke. Nah, jadi dengan berlubang dia efisiensi pengeringannya menjadi lebih tinggi. Nah, ini sistem GLED ya. Sama sebenarnya. Kalau Anda lihat ini alat penyemprotnya, dia nyemprot masuk ke sini ya. Tapi udaranya itu dari bawah sini. Nah, mengenai tablet kemudian terus keluar lewat sini. Ya, oke. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, kemudian ada sistem bidang cair, sistem suspensi udara. Nah, ini lebih efisien lagi dalam proses pengeringan. Tetapi dia ada masalah. Apa? Ini tidak bisa digunakan untuk tablet inti yang rapuh, mudah pecah, terkikis. Kenapa? Karena saling bertubrukan. Nah, modelnya begini. Nah, yang ini, yang hitam-hitam ini nih, nah itu adalah tabletnya. Ini tablet. Nah, dengan ditekan tekanan tinggi dari bawah sini, nah tablet itu kan berhamburan, ya. Nah, terus kemudian karena berhamburan juga di sini ya disemprotkan udara apa namanya larutan penyalut sehingga dia mengenai. Nah, tapi di dalamnya ini, nah ini juga udaranya panas. Oh, panas ini. Udaranya dan sisa pelarutnya itu akan keluar lewat sini dari atas. Ya. Nah, ini menjadi lebih cepat. Jadi kalau yang sudah praktikum tablet itu ada yang namanya FBD, Fluid Bed Dryer gitu ya. Nah, ini prinsipnya seperti ini. Tapi ini bukan untuk pengeringan, tetapi ini untuk penyalutan. Ya, karena dia tadi berterbangan, maka saling bertubrukan. Maka tablet yang rapuh, tablet yang tidak keras, itu jadi masalah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, oke. Kemudian, ini ada alat semprot. Ini tidak saya hitamkan ya, lupa ya. Nah, untuk atomisasi, jadi alat semprot dari apa namanya penyalut, itu bekerja ada dua. Dengan tekanan tinggi tapi hampa udara atau tekanan rendah atomisasi udara. Nah, itu sebenarnya mana yang bagus, mana yang tidak, itu sangat tergantung pada apa namanya, sangat tergantung pada uh, apa namanya tipe alatnya. Ya intinya ada dua jenis, pakai tekanan tinggi tapi hampa udara, ya atau tekanan rendah dengan atomisasi udara. Itu sistemnya aja. Baik, saja ya. Nah ini ada model-model bentuk. Kemudian tadi
peralatan pelengkap untuk penyalutan. Nah, ini kalau tadi apa? Panci konvensional. Untuk panci konvensional. Yang tadi saya jelaskan, salah satunya adalah tabung imersi ini. Nah, tapi sebelum ke sana, saya harus menjelaskan pertama ada buffers. Apa buffers? Itu penyangga. Jadi kalau kemarin Anda yang sudah praktikum, kita punya panci yang seperti ini. Nah, seperti ini pancinya. Nah, di sini tuh nggak ada penyangga apa-apa di sini di dalamnya. Sehingga apa? Nah, supaya tabletnya bisa bergulir dengan baik, maka kita biasanya melapisi dulu dengan larutan penyalur. Tapi itu akan bermasalah sebenarnya karena larutan penyalur yang sudah kering itu bisa menempel di permukaan tablet salut sehingga menyebabkan kasar. Nah, untuk apa namanya membantu proses pembalikan tablet maka dikasih ada semacam kawat kecil di bagian dalam ya sehingga apa? Proses pergerakan tablet itu menjadi lebih baik. Oke. Nah, yang kedua tabung imersi. Ini tabung untuk menyemprotkan atau mengalirkan udara. Nah, ini tadi udara panas. Ya, yang ini. Oke. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya polishing pen. Ya, panci pemoles. Ya, panci pemoles. Nah, ini peralatan tambahan yang lainnya. Ini bentuknya seperti ini, tapi di dalamnya ya ini bisa untuk apa namanya mengeringkan, ya menyemprotkan atau menyedot juga bisa. Ya tergantung nanti ini posisinya untuk menyemprotkan udara hangat begitu atau untuk apa nyedot kalau ada debu gitu ya. Nah, di bagian dalamnya ini ada kanvas, ya ada kanvas ya ini tablet dimasukkan ke sini kemudian terus diputar. Ya nanti akan saya jelaskan di proses penyalutan. Nah, kemudian yang berikutnya fasilitas dan peralatan pembantu. Ya, sama seperti produksi sediaan-sediaan yang lain. Jadi sediaan apapun maka fasilitasnya harus memenuhi CPOP. Ya, ya dari segala hal. Oke. Yang berikutnya, nah kalau sekarang ini ya, alat-alat yang baru ya itu sudah fully ya otomatis. Nah, ini akan lebih mudah menurut saya untuk prosesnya. Jadi dibandingkan panci konvensional tadi, jelas kalau kita mendapatkan yang alat-alat yang canggih itu akan lebih mudah. Oke, baik. Saya kembali ke presensi. Bentar ya. Oh, sebentar, 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 sebentar. Jadi chat dulu. Bentar ya. Oke, baik. Yang sudah bisa melihat, silakan presensi.
Halo, kok belum bergerak ini? Silakan presensi. Baik, kita pindah ke ini dulu ya, kuliah. Saya lanjutkan. Ya, jadi eh tadi saya akan cerita tentang jenis-jenis apa namanya panci tadi ya. Ya, intinya kalau yang lama, yang ya panci model lama ya, yang tidak perforated, ini dia pengeringannya. Pengeringan itu bermasalah. Nah, kenapa kok pengeringan itu menjadi eh, penting ya? Menjadi penting. Karena Anda bisa bayangkan ini ada tablet, kemudian dikasih larutan berair, karena umumnya penyulut sekarang itu air ya. Kalau etanol atau isopropanol itu jarang ya. Kalau sekarang. Jadi tambahkan air, maka lapisan tablet itu bisa larut atau bisa hancur. Untuk itu, ya, masalah penyalutan, masalah pengeringan itu
harus betul-betul diperhatikan. Dan jelas, kalau pengeringan ini sangat tergantung pada ukuran tabletnya, ya jenis zat pembentuk lapisannya, mudah menguap apa tidak, ya pelarutnya, dan peralatan yang kita gunakan tadi. Nah, kalau kita gunakan peralatan yang sudah canggih, ya maka proses pengeringannya akan menjadi lebih cepat. Ya, jadi kalau kita bicara sebenarnya, ini gambar skematis ya. Kalau Anda lihat di sini, ini ada permukaan tablet, ya, atau saya gambarkan sini, ini tablet. Maka kita harus berlomba antara kecepatan, ini adalah pesan salutnya di sini, nah, gitu ya, ditambahkan, saya buat agak lebih tebal gitu ya. Maka begitu ada lapisan penyalut di sini, maka pelarut ini bisa masuk, ya, atau dia bisa masuk gitu ya, atau bisa keluar, in, out. Nah, maka kecepatan ya pemberian ini ya nanti harus diimbangi dengan kecepatan penguapannya. Kalau tidak, kalau tidak, maka dia akan apa? Merusak lapisan tablet atau lapisan penyalut sebelumnya. Nah, ini. Jadi kalau lambat diuapkan, waktu penyalutannya menjadi lebih panjang, terjadi penetrasi yang lebih besar atau dalam, ya rusaknya lapisan penyalut atau tablet, ya. Jadi bisa tablet yang rusak atau lapisan penyalut sebelumnya. Nah, ini ada satu persamaan yang sangat mudah dimengerti ya. Jadi ada persamaan ini ya Washburn, ya ini model penetrasi air ke dalam serbuk gitu ya. Jadi L kuadrat sama dengan ini ya. Ya, kalau Anda lihat bahwa kecepatan penetrasi itu berbanding lurus dengan apa? Tegangan permukaan ya, jari-jari kapiler serta waktu dan juga sudut kontak. Sudut kontak ini terkait dengan mudah dibasahi atau tidak. Ya. Nah, jadi berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan apa? Viskositas. Artinya kalau berbanding lurus semakin besar. Nah, ini maka jarak penetrasinya atau kecepatan penetrasinya itu semakin besar juga. Nah, semakin ini di sini. Nah, dari persamaan ini ya asumsinya ya tadi ada pori katanya. Pori tablet itu kan konstan. Dianggap cetak karena kekerasannya sama. Ya, untuk penyalutan formula baku. Formulanya sama. Ya, artinya apa? Kekentalannya, tegangan permukaannya sama. Ya, sehingga ini dipengaruhi oleh sudut kontak. Nah, tapi kalau sudut kontak juga bisa dimodifikasi dengan menambahkan hydrofob tadi. Sehingga apa? Dari sekian tadi ini ya, maka yang sangat berpengaruh akhirnya ini T. Nah, apa itu T? T sama dengan waktu. Waktu apa? Ya, waktu ya uh, apa namanya? Waktu dia nempel. Berapa lama dia nempel sebelum proses pengeringan? Ya, semakin lama dia nempel di situ dan tidak segera dikeringkan, maka dia akan semakin ya, jadi waktu kontaknya ya, maka semakin dalam dia akan berprenasi. Akibatnya apa? Merusak tablet inti atau lapisan penyalut yang sebelumnya. Nah, sehingga ya untuk meminimalkan waktu kontak tadi, maka strateginya ya yang pertama jelas alatnya tadi. Ya, alatnya tadi kita pakai alat yang lebih baik ya. Yang kedua, jenis dan jumlah pelarutnya. Kalau pelarutnya sama-sama air lah katakanlah air, tapi jumlahnya artinya setiap kali pemakaian ya itu sedikit atau banyak itu akan pengaruh. Kemudian tekanan uap.
Ya, makanya tadi disedot dia. Ada exhaust-nya. Supaya apa? Tekanan uapnya menurun dan juga akhirnya menyebabkan penguapan menjadi lebih cepat. Kemudian udara panas yang dialirkan. Ya, jadi udara panas itu nanti terkait dengan suhunya berapa, suhunya dan kecepatannya. Kecepatan atau alirannya itu seberapa cepat. Nah, itu yang akan menentukan. Baik, ya, ya silahkan presensi lagi sedikit lagi sebelum kita masuk ke Draghi. Silahkan. Kurang lebih masih 60 orang lagi. Sebentar, ini harus dimuat ulang. Oh, nggak mau. Oke, nah, lanjut. Oke, lanjut dulu. Ya, kita masuk ke penyelutan gula ya, Draghi. Ya, jadi penyelutan gula atau nama lainnya Draghi ya. Tujuannya menghasilkan Draghi atau tablet salut gula. Ya, bisa disalut apa? Granul bisa, tapi ini udah jarang ya. Tablet oke, pil bisa.
Ya, gula-gula juga bisa, permen karet juga bisa dan sebagainya. Nah, tapi kalau dalam farmasi jelas inhibitor salut biasanya tablet. Ya, pil aja di sini sudah agak jarang. Oke, granulat bukan salut gula. Dia salut film ya yang tadi namanya microencapsulation. Oke ya. Ya. Salut gula ini biasanya dia sediaan oral yang ditelan utuh ya, telan utuh kalau untuk tablet. Kalau yang enggak tablet ya bisa dikunyah dan sebagainya gitu ya. Ya baik. Ya. Kenapa kok orang menyalut gula? Ya, salut gula ini kenapa kok masih oke? Padahal sudah ada salut film. Ya, ya paling tidak yang non ya enterik. Nah, nanti fungsinya akan lebih sama seperti salut gula. Yang pertama, raw materialnya tidak mahal dia dan tersedia ya. Dan material-material ini secara umum diterima oleh regulasi karena gula ya dan beberapa bahan yang lain ya. Kemudian ini juga equipment yang bisa digunakan ya sebenarnya relatif cukup. Ini juga sederhana, tapi ini sama sebenarnya ya. Kalau alat-alat sekarang ya seperti itu. Kemudian dia penutupan rasanya ya itu lebih baik ketimbang tablet sulu film. Dan yang paling penting adalah secara umum tidak sekritikal film rusak gitu ya. Rusak dalam proses penyalutan, misalnya lapisan penyalutnya kurang bagus, maka bisa di-recovery atau di-rework. Ya. Kalau salut film itu karena tipis, itu sulit sekali untuk melakukan rework. Kalau sabit salut gula, ya relatif cukup apa namanya bisa untuk di-rework. Oke, baik. Ya, materialnya yang biasa digunakan ya gula, material intinya. Selain gula, ya karena tadi kan salut gula. Yang utamanya lah sugar, gula ya. Yang selainnya ada filler, ya biasanya ya ini kalsium karbonat ya. Kalau talek ini agak kurang di ini ya, kalsium karbonat. Kemudian ada pewarna ya, pembentuk film. Sebenarnya bukan bentuk film ini, lebih kepada eh, apa ya? Ya supaya lebih integritas penyalutnya menjadi lebih baik. Talek, kemudian flavornya kalau ingin ditambahkan, dan juga surfaktannya untuk memudahkan dalam pencampuran. Apalagi tadi kalau kita menggunakan talek atau titanium dioxide ini tidak mudah bercampur dengan air. Nah, tahapannya ada 5 ini. Ada sealing, subcoating, smoothing, coloring, polishing. Nah, dari nama-namanya saja itu sudah bisa ditebak. Sealing ini yaitu lapisan untuk mencegah, ngesil gitu ya, seal. Ya, melingkupi yang lapisan pertama sekali. Dari apa? Nanti ada penjelasan. Subcoating, ini lapisan penyalut yang sebenarnya. Ya, yang fungsinya adalah untuk memperbesar apa namanya atau membuat permukaan tablet menjadi lebih bulat, rounded. Membuat lebih baik ya lapisan salutnya. Ini untuk memberi warna dan ini untuk memolesnya. Baik. Ini yang pertama sealing. Untuk apa? Menutupi permukaan tablet dari penetrasi air dan juga untuk memberikan kekerasan yang lebih tinggi pada permukaan tablet pada tablet yang kekerasannya cukup rendah. Nah, intinya untuk mencegah penetrasi air ke dalam tablet. Di tablet, nanti salutnya kan berlapis-lapis gitu ya. Nah, kalau semprotkan yang lapisan penyalut ini
ini nggak bisa langsung masuk ke dalam tablet, yang akibatnya merusak tablet inti. Apa yang bisa biasa gunakan? Ya macam-macam. Ya, HPMC bisa, larutan gula juga boleh, larutan gelatin boleh, dan sebagainya. Itu sebagai lapisan pertama. Pelarutnya di sini bilang etanol, metanol, aseton, tapi kalau ini sudah tidaklah sekarang. Nah, kita biasanya pasti sekarang berbasis air, aqueous coating. Lapisan sealing itu intinya tidak boleh terlalu tebal. Kenapa? Kalau terlalu tebal akan menyebabkan waktu hancur dan disolusinya menjadi jelek. Dan itu nanti pasti berpengaruh pada produk. Ya, artinya produknya nggak bisa diterima. Nah, kemudian subcoating. Subcoating untuk apa? Untuk menutupi permukaan tablet sehingga menjadi bundar. Yang saya bilang rounded dia, gitu ya. Kalau Anda lihat nanti tablet salut gula, ya dia cenderung agak bulat begitu. Ya bulatnya maksudnya sisi-sisinya gitu ya. Kemudian dalam proses subcoating ini karena prosesnya itu berkali-kali ya dan lama dan sangat mungkin dia bisa menjadi kasar permukaannya. Karena apa? Karena pancinya berdebu, ya banyak apa namanya serpihan-serpihan dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu nanti perlu penanganan supaya apa? Tidak berlanjut yang kasarnya itu. Mungkin pancinya perlu dibersihkan dulu, ya, atau tabletnya itu perlu dibebas debukan lagi, ya supaya tidak ada serpihan-serpihan yang menempel di permukaan tablet. Nah, ini dia. Nah, ini yang saya bilang, ini permukaan yang jelek ini. Nah, kalau ini lebih baik. Nah, ini kan menjadi agak lebih sulit ini. Tuh, ya. Nah, kalau ini menjadi lebih bagus, ya. Jadi yang baik tablet intinya yang ini, ya, bukan yang di atas, ya. Ya. Tadi kalau tablet menjadi kasar, bagaimana? Lah kalau pada tablet salut gula ini masih bisa diperbaiki, ya, masih bisa diperbaiki. Dan perbaiki nanti macam-macam. Salah satunya dengan apa namanya menyalup dengan bagian larutannya saja, tidak ada fillernya. Ya, nanti ada formulanya saya perlihatkan. Sehingga ya harusnya kita harus melakukan beberapa hal dalam proses penyalutan supaya apa? Permukaan tadi tidak menjadi kasar. Yang pertama bahan penyalutnya itu harus cukup. Ya, menyalut satu lapis dulu. Nah, setelah itu keringkan. Kalau udah kering baru tambah satu lapis lagi. Keringkan lagi, tambah lagi. Jangan nambahnya banyak. Ya, kurang juga nggak boleh. Ya, kalau kurang seperti apa nanti ada gambarnya. Kemudian larutan salutnya sendiri itu sudah juga dipanaskan, jadi tidak dingin. Supaya nanti proses penguapan pelarutnya menjadi lebih cepat. Kemudian udara panasnya yang dialirkan juga apa? Cukup apa namanya merata dengan suhu sekitar 40 sampai 50. Ya, yang jelas harus diperhatikan juga adalah penambahan larutan penyalut berikutnya harus benar-benar diperiksa bahwa larutan sebelumnya sudah kering. Jadi kalau lapisan yang sebelumnya disemprotkan itu belum kering, nah itu jangan ditambahkan lapisan yang baru. Nah ini tadi. Nah, kenapa kok kita tidak mendaki yang tidak rounded seperti ini? Nah, kalau dia tidak rounded, maka bagian samping sini itu bagian yang susah untuk ditutupi karena ini yang atas ini
Ini lebih mudah karena dia luas permukaannya lebih tinggi. Nah, ini lebih mudah ditutupi. Akibatnya apa? Nah, timbul seperti ini. Nah, ada bagian ya sudut pojok ya yang itu belum tertutupi. Kalau kita bilang terjadi parit itu. Nah, kemudian yang kedua bisa twinning seperti ini. Nah, sekali lagi tadi tablet intinya itu kalau bisa ya cukup rounded gitu ya. Oke. Ini kenapa kok waktu salutnya menjadi lebih lama? Ya, karena pertama kenaikan ukuran tablet. Ya, sebenarnya kalau tabletnya gede-gede itu lebih cepat. Tapi kalau tabletnya kecil-kecil, ya ini ukuran atau luas permukaannya menjadi lebih besar. Nah, ini menjadi nyalutnya juga menjadi lebih lama mestinya. Yang kedua, pengeringannya. Ya, kapasitas pengeringannya kurang baik. Yang ketiga, fillernya atau zat padatnya itu kurang. Tapi juga nggak boleh berlebihan sekali, karena nanti tidak bisa disemprotkan. Ya, ini formulanya. Jadi kalau kita bicara larutan subcutting, kalau larutan sealing tadi kan jelas. Larutan HPMC boleh, larutan gelatin boleh, larutan sirup sendiri juga boleh. Ya. Tapi kalau kita bicara larutan subcutting, ini ada dua bagian. Bagian binder dan bagian filler atau dusting. Ini contoh, ada formula 1, ada formula 2 ya contohnya. Bindernya ada gelatin, gom akasia, gula sendiri, dan juga air. Ini bagian yang larut ini. Kemudian ada bagian yang tidak larut. Apa? Kalsium karbonat, titanium dioksida, talek, nah, sukrosa tapi bentuknya powder, dan juga gom akasia. Ya, sebenarnya gom akasia ini nanti dia akan larut ya. Nah, tapi di sini apa namanya dimasukkan ke sini karena nanti apa namanya dicampur ya, kemudian baru campur dengan bagian yang bindernya. Nah, ini yang lain lagi. Nah, ini sukrosa, gulanya, kalsium karbonat, filernya, taleknya, anti lengketnya tadi ya, titanium dioksida, apa dioksida sebagai fillernya juga atau dasternya tadi ya. Kemudian gum akasia sebagai pengikatnya, ada gelatin juga, ada air. Kemudian yang berikutnya smoothing. Nah, smoothing. Apa itu smoothing? Ya, untuk membuat permukaan lebih apa namanya baik ya. Tadi tidak cacat gitu ya, tidak apa namanya kasar dan sebagainya. Tapi sekaligus juga untuk memberikan warna dasar pada tablet. Jadi di akhir periode smoothing itu kita bisa melakukan proses pemberian warna dasar. Nah, untuk smoothing ini hanya ada bagian larutannya saja ini. Nah, atau malah larutan sukrosa dengan air dan juga apa namanya pengentalnya ya atau bagian polimernya ya itu bisa. Oke. Jadi menggunakan larutan sirup tanpa serbuknya. Karena kalau dengan serbuk pasti nanti akan kasar lagi. Ya. Jadi begitu. Kemudian yang terakhir apa dua coloring, coloring ya, memberi warna gelas ini supaya penampilannya lebih baik. Nah, pewarna itu sendiri bisa menggunakan warna yang larut dan tidak larut seperti yang saya jelaskan di proses apa namanya tablet kemarin, tablet biasa ya. Ya. Nah, ini proses penyalutannya itu punya
beberapa problem dalam proses pemberian warna, ya. Maksud saya dalam proses pemberian warna itu ada beberapa problem yang mungkin terjadi. Intinya warnanya tidak merata. Baik itu terjadi migrasi, ya variasi warna, ya antar satu tablet dengan tablet yang lain, warnanya tidak konsisten gitu, ya tidak uniform, atau batch to batch yang warnanya juga tidak apa namanya seragam gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, utamanya nanti kalau kita menggunakan pewarna yang larut. Karena bisa terjadi kemarin apa? Migrasi warnanya atau pewarnanya. Nah, ini dia terjadinya migrasi. Selain itu juga menjadi buram selama proses pengeringan. Untuk itu kita menggunakan zat warna yang tidak larut atau laktan. Ya, oke. Apa keuntungannya zat warna lak? Nah, dia tidak larut air sehingga tetap terdeposit ya di tempat dia berada. Yang kedua tidak terjadi migrasi. Kemudian stabil terhadap cahaya, ya jarang terjadi bintik-bintik pada permukaan tablet serta relatif lebih mudah atau lebih singkat dalam proses penyalutannya. Nah, sekarang ini sudah tersedia yang ready to use, ya, yang sudah dalam bentuk suspensi, tinggal kita menggunakan saja. Ya, setelah ditambahkan dalam larutan gulanya, ya, jadi lebih mudah. Nah, kemudian juga seringkali juga menggunakan bahan tambahan dalam pewarna seperti talet, amonium, ya, oksida dan aluminium oksida untuk apa? Untuk memberikan opak. Nah, waktu tidak tembus ya, tidak tembus cahaya. Sehingga zat aktifnya itu menjadi lebih stabil. Nah, memungkinkan juga ditambahkan flavor tadi. Ya, supaya ada bau-baunya begitu ya. Ya, kita bisa misalnya warna kuning ya, warna kuning jadi rasanya jeruk dan sebagainya. Oke, baik. Berikutnya polishing. Nah, untuk moles. Ya, tadi kita menggunakan panci pemoles. Ya, jadi ada panci pemoles itu, ya panci pemoles yang di dalamnya di sini ada kanvas ya. Kanvas, kain kanvas. Ya, nanti kain kanvas yang di dalam ini diimpregnasi dulu. Ya, diimpregnasi dengan ini, lemak. Sera-sera ini atau parafin padat atau PEG PMTG. Nah, kemudian baru dimasukkan tablet ke dalamnya terus diputar. Ya, sehingga apa? Tabletnya terpoles. Ya. Nah, ini bisa menggunakan etanol, kloroform atau aseton. Tapi kloroform aseton ini sudah tidak ya. Yang paling kita bisa pelarutnya etanol. Oke. Sebenarnya untuk menyalutnya itu melakukan ini ya. Jadi kanvanya ini kita bisa impregnasi. Ya, kita kandungkan dengan apa namanya? Zat pemoles. Kemudian kita pasang lagi ya. Kemudian kita masukkan tablet dan kita putar di dalamnya. Sehingga dia akan apa namanya? Terpoles begitu ya, tergosok gitu sehingga mengkilap gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita kepingin printing juga boleh ya, apa dikasih apa logo atau nama obat atau dosisnya berapa itu boleh. Nah, printing ini juga pakai apa namanya mesin canggih begitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini kalau punya peralatan atau apa namanya diperlukan. Karena apa? Dengan printing ini juga akan menambah biaya produksi.
ya. Selain tujuan pengkilapan, untuk mengkilap, ya tadi, dengan adanya lemak tadi ya, tadi kan sera, sera alba, sera bareka, atau juga PEG, PM tinggi, maka juga bisa mencegah terjadinya kontak antara salut dengan uap air, jadi dengan lembab. Ya, itu lembab tidak mudah masuk, kelembaban. Kemudian juga mencegah supaya warna tablet, ya kalau dipegang jadi oleh orang yang agak berkeringat misalnya begitu, itu tidak luntur, ya. Dan yang terakhir sebenarnya lebih kepada kalau dia apa namanya licin tadi, mengkilap licin, maka proses blistering atau masukkan ke dalam botolnya menjadi lebih mudah karena dia permukaan tabletnya licin, ya. Oke, baik. Sebelum ke recovery, silakan presensi dulu. Silakan Mbak, Mas, presensi dulu, Mas.
Baik, kelihatannya belum bergerak lagi. Saya lanjutkan ke ini. Apakah apa namanya tablet yang tadi ya, yang larutan subcoatingnya atau pewarnaannya jelek itu harus dibuang? Ya, ini sebenarnya masih mungkin bisa diperbaiki. Caranya bagaimana? Nah, caranya ya, jadi eh, di sini ada ini. Ah, eh, oke. Caranya adalah tablet tadi, ini kan, tablet tadi ya, ini kita masukkan ke dalam panci sini. Nah, ini tablet di dalamnya. Oke. Nah, tadi kan kita kan ini gula ya, gula, larutan gula ya dengan bahan-bahan yang lain yang juga bersifat hidrofilik ya. Kemudian kita semprotkan dengan pelarut biasanya isopropanol ini. Kalau aseton jelas enggak ya. Ya, etanol masih oke. Biasanya isopropanol. Kita berikan di sini, kita semprot. Terus ini kita putar. Ini kita putar. Nah, itu nanti akan menyebabkan lapisan luar ya dari penyalur itu akan mulai mengelupas pelan-pelan ya. Jadi kita kelupas. Lalu ya tadi kalau misalnya ada ini jelek di permukaan ini jelek, nah ini kita kelupas sehingga nanti menjadi lebih baik. Nah, setelah itu nanti ini kita keringkan, keringkan sampai kering. Nah, setelah kering itu baru kemudian kita lakukan ya, kita lakukan apa? Penyelutan ulang. Jadi saya ulangi, ini kita berikan apa namanya isopropanol di sini. Nah, kemudian kita tambahkan air perlahan-lahan ya. Kita tambahkan air secara perlahan-lahan. Oke. Sehingga apa? Lapisan tadi yang jelek ini ya itu menjadi rata kembali. Nah, setelah itu kita mulai lagi tahapan untuk subcoatingnya atau pewarnaannya atau smoothingnya tergantung dari tingkat keparahannya ya ada di mana. Ya, jadi jangan apa mewarnai dulu apabila larutan subcoatingnya belum merata. Jadi smoothing dulu. Ya kan kalau sudah rata baik baru kemudian diwarnai. Oke. Jadi ini masih mungkin untuk dilakukan proses pengulangan ya atau perbaikan. Tapi sekali lagi juga resiko akibat dari proses tadi harus dimitigasi ya. Ya, ini beberapa hal praktis yang perlu kita perhatikan. Jadi semua debu atau ada bagian-bagian serpihan, kalau sini saya bilang kotoran ya, serpihan-serpihan itu harus dipisahkan ya. Kemudian penyalutan dilakukan setelah tablet itu memang juga apa namanya kering, ya kering. Jadi jangan menyalut kalau tabletnya itu masih lembab. Karena dengan ditambahkan lagi nanti, otomatis kelembabannya bertambah. Kemudian jangan mengaliri udara panas ya atau dingin selama proses penyemprotan. Kenapa? Ya nanti belum rata sudah kering, belum rata sudah apa mengental dulu, jadi nggak boleh. Kemudian kalau tabletnya sangat higroskopis, mungkin kita akan perlu sealing dia. Tapi kalau dia cukup keras, sealing ini tidak kita butuhkan. Kemudian lapisan berikut akan kita tambahkan bila tablet sudah benar-benar kita pastikan kering. Jadi tadi tidak boleh menambahkan larutan penyalut bila tabletnya masih lembab atau belum kering. Kemudian smoothing dilakukan dalam proses panci yang bersih. Ya. Kemudian pewarnaan hanya dilakukan apabila betul-betul tabletnya itu sudah rata, ya, kering, ya, baru kita warnai. Kemudian untuk pewarnaannya,
Dimulai dari warna yang encer dulu, kemudian setelah gradual itu ditingkatkan. Ya, kemudian putaran panci itu, ya putaran panci harus diatur. Pada saat tidak disalut, ya baru-baru diputar itu putarannya rendah. Tapi setelah ditambahkan apa namanya semprotan penyalut, maka perlu ditingkatkan supaya tidak lengket. Tapi nanti kalau sudah kering, dia diturunkan lagi kecepatannya, ya. Dan yang terakhir, jangan menutupi hasil pewarnaan yang jelek, bintik-bintik, dengan warna yang intensitasnya lebih tinggi. Dia tidak bisa. Yang bisa tadi apa? Ya dicuci dulu dengan prosedur yang saya katakan tadi. Ya, dicuci dulu. Jadi kelupas dulu lapisan itu, kemudian kita smoothing lagi, baru kita warnai lagi. Baik, bagian yang terakhir, problem. Nah, ini beberapa problem nanti akan kita coba lihat secara cepat. Silahkan bagi yang belum presensi. Masih ada sekitar 20 orang lagi mungkin ya. Silakan. Kenapa?
Untuk presensi, absensi kelas A dan B akan melalui scan setiap PJ masing-masing sehingga presensi hanya untuk kelas C. Apa iya? Kan bisa itu. Ya, manutlah. Eh, kemudian saya lanjutkan sedikit lagi. Ya, ini ada beberapa masalah gitu ya. Mungkin kalau ini agak sulit. eh, nah ini ada masalah chipping ya atau ada chipping, ada cracking, ada non drying, ada twinning ya. Ini ada yang warnanya tidak seragam, ada blooming, sweeting ya. Kalau agak susah ini, saya akan carikan PPT-nya nanti akan saya berikan. Sebentar, saya akan carikan uh, slide. Saya punya slide. Walaupun ini sebenarnya untuk tablet salut selaput ya. Ya ini. Bukan ini, sorry. Saya coba cari sebentar. Oh ini, selalu enterik. Ini walaupun ini selalu enterik ya, tapi problemnya sama sebenarnya. Kenapa kok? Oh ya, ini tadi yang standar coating ya. Ini yang standar coating. Oke. Kemudian ini yang perforated, ya perforated. Ini yang model tadi spray, ya. Oke. Nah, ini spray juga, tapi yang tangan sial. Ah, Nah, ini kegagalan umum ya. Misalnya tadi apa? ah ini permukaan tabletnya tidak rata, ya, orange peel. Kenapa? Pengeringan terlalu cepat, tekanan udaranya terlalu ya, atau serbuknya, viskositas larutan kutin terlalu tinggi, ya, nozzle semprotnya terlalu jauh dari bed dan sebagainya. Jadi sekali lagi apa namanya? Nah, kalau seperti ini retak, ya, crack, pecah filmnya. Ini jelas akibat pengikatnya kurang, ya, plasticizernya kurang, ya, atau dia terlalu kering juga bisa. Oke, ya pengatasannya tergantung pada ini apa namanya? Pada problemnya. Tadi ada twinning, melekat ya. Kenapa? Karena terlalu banyak ditambahkan, ya, pengeringannya yang tidak cukup atau larutannya terlalu lengket. Oke. Kemudian warnanya, nah ini tidak seragam, ya. Karena apa? Dispersinya kurang, ya. Bindernya kurang, sehingga dia terjadi migrasi dan seterusnya. Oke. Nah, intinya tergantung pada problemnya nanti, ya, pengatasannya. Nah, ini juga ada blooming, sweeting tadi, ya. Ini karena ada gas di dalam, ya, yang apa namanya? Karena proses pengeringannya yang terlalu cepat, ya, sehingga terperangkap di dalam uh, itu apa namanya penyalutnya. Nah ini colornya yang tidak uh, seragam, ya macam-macam. Bisa karena memang penyemprotannya tidak rata, bisa terjadi migrasi sama proses pengeringan, ya, terjadi washing back, ya, pigment colored, ya, color coating, atau juga karena pengeringannya yang terlalu apa namanya uh, ini terlalu tinggi suhunya, ya, sehingga apa? Sehingga warnanya pudar gitu, ya. Jadi sekali lagi sangat tergantung pada apa masalahnya, twinning tadi atau lengket atau multiple begitu.
Tadi kenapa? Karena uh, penyalurnya terlalu banyak yang ditambahkan. Pengeringannya kurang dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya Anda bisa nanti kalau ingin membaca lebih ya, itu ada Anda searching aja problem in uh, sublet puting ya. Ya. Nah, ini kan ada banyak ya. Blistering, cracking, orange peel, color migration, chipping, picking, breaching. Ya. Nah, itu nanti kalau nah ini ada dari color cone ini. Nah, ini saya biasanya membaca di sini nih, color cone. Walaupun ini sebenarnya untuk tablet apa namanya? Salut lapis tipis ya, salut film. Nah, kalau Anda lihat di sini nih, nah, ini ada beberapa permasalahannya. Nah, nanti di sini ada view solution-nya. Nah, apa solution-nya? Ya, nah, ini kalau billing ini solutionnya apa? Ya, mohon maaf agak lama karena oke. Yang lainnya juga ada sih. Kita coba cari yang lain ya. Nah, ya ini ada banyak. Ah, Nah ini troubleshooting. Tapi ini tablet selalu film. Harusnya kalau mau nanti sugar ya, in sugar coating, sugar coating. Tapi beberapa penyelesaiannya sama sih. Nah, ini ada chipping, cracking, drying, twinning, ya, uneven coloring. Ini, oke, nah ini ada kalau Anda cari di sini kan ada nih chipping apa, ya nanti kira-kira penyebabnya apa, ya maka penyelesaiannya akan mudah kita ini. Nah ini coba ya. Nah ini ada, oke, chipping, cutting. Nah, kenapa? Penyebabnya apa? Ya, nanti penyelesaiannya ya tergantung pada penyebabnya. Oke, baik. Hmm, saya kembali ke sini. eh, Slide utama. Ya, yang terakhir QC-nya. Ya, terkait dengan QC, ya prinsipnya QC itu ya sama seperti QC pada tablet pada umumnya. Ya, apa saja yang kemarin kita sudah bicarakan, mulai kadarnya, ya, terus kemudian kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, disolusi dan seterusnya. Nah, ini nanti dibandingkan dengan core-nya. Ya, dilihat dibandingkan dengan core-nya, artinya terjadi peningkatan yang signifikan tidak. Dan nanti juga dilihat dengan standar. Ya, standar. Yang standarnya ada dua, apa? Farmakope dan juga internal standar. Kalau ini masih memenuhi, berarti rilis. Kalau tidak memenuhi, maka tidak rilis. Ya. Nah, kalau kemarin kan ada praktikumnya, ya atau yang sudah praktikum itu adalah tablet salut lapis tipis. Artinya core-nya kan Anda uji. Intinya Anda uji, kemudian salut filmnya juga dilakukan uji. Ya. Kalau misalnya kekerasan tadinya 8, standar kita misalnya 7 sampai 9, ternyata setelah disalut menjadi 6, nah artinya itu tidak memenuhi. Ya, tidak bisa rilis. Gitu. Baik. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini yang masih mau presensi di sini ya silahkan. Sambil menunggu pertanyaan. Silahkan. Ada yang bertanya?
Silakan cek atau open mic. Oke, baik. Kalau tidak ada, terakhir kita akan ujian tanggal berapa ya? Tanggal 7 atau apa begitu. Soalnya esai kurang lebih ada 5 soal ya dari materi semua yang sudah saya berikan sampai ke tablet salut ini. Jadi dari awal pertemuan sampai tablet salut minggu depan pertemuan ketujuh nanti ada FDT selama 2 kali itu akan diampu oleh Bu Farida ya, tapi beliau tidak keluar di ujian UTS, beliau akan keluar di UAS ya, akan keluar di UAS. Oke. Monggo ada pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf. Selamat malam. Ini belum saya tutup. Kalau ada masih absen, silakan. Yang sudah selesai boleh